sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'. Semuanya tahu tentang cerita daripada anjing Qitmir. Itu kira-kira ada dalam berapa kali anjing Qitmir berzikir mengucapkan tahmid atau juga dengan takbir dan tahlil. Tidak ada. Cuman tidak lebih daripada sohbah bertemu dengan Ashabul Kahfi. Ternyata salah satu daripada binatang yang bakalan akan masuk surga nanti adalah anjing Qitmir. Satu. Yang kedua, kira-kira seperti apa sih susahnya yang kalau pada waktu dengan kita ambil satu gelas air, kemudian kita minum dengan iringan Bismillahirrahmanirrahim, setelahnya dengan ucapan Alhamdulillah. Apakah sampai kering tenggorokan kita? Apakah kira-kira sampai membuat kita jadi demam, jadi sakit, jadi capek? Sesuap makanan yang dimakan, seteguk air yang diminum dengan iringan Alhamdulillah. Innallaha la yarda min abdi ayyakula al-aklata fa yahmadullah alaihi. Makna hadis. Sesungguhnya Allah ridha dengan seorang hamba yang memakan satu suap makanan atau juga meminum satu teguk air dengan iringan Alhamdulillah setelahnya. Ridha daripada Allah hanya dengan ucapan basmalah dan Alhamdulillah. Apa susahnya kira-kira? Itu dengan salah seorang daripada wanita pelacur. Jadi pelacur, jadi perempuan malam, jual kehormatan, jajah ke sana dan kemari. Tidak lebih daripada untuk kepentingan dunia. Cuman hanya dengan satu copak, satu sepatu air yang dicedok daripada telaga, daripada sumur, diminumkan kepada seekor anjing, masuk surga. Hanya dengan satu sepatu air yang diambil daripada sumur, diminumkan kepada anjing, masuk surga. Susah apa kira-kira mengambil atau mencedok air yang seperti itu? Lanjut, apa sih susahnya kalau pada waktu dengan seseorang lihat itu dengan kelapa sawit, atau juga dengan getah, atau juga dengan jati, atau juga dengan pohon apa saja, saat ketika repuk, saat ketika patah, terus dengan rantingnya atau juga dengan dahannya dipotong dan juga diketepikan daripada jalan untuk tidak mengganggu kenyamanan lalu lintas orang ramai masuk surga. Kira-kira sebesar apa sih semut? Tuh kira-kira kalau dengan kita buat perbandingan suatu ekor semut dengan seumpama kita, berapa kali? Semut dengan kita dalam berapa kali atau dalam berapa juta? Jangan tidur. Tadi malam kita tidak tahajud, kita tidak bangun, buat imbalan, imbangi. Jangan tahajud tidak, malah sampai amin pun tidak kedengaran suara. Semut, kalau kita timbang semut dengan Rehan, lupa. Kira-kira dalam berapa kali semut lebih berat daripada Rehan? Bukan berapa kali semut lebih berat daripada Rehan. Rehan dalam berapa juta kali, paling tidak dalam berapa ratus ribu kali lebih berat daripada semut. Semut jungkir balik di zaman Nabiullah Sulaiman atau di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Jangan tidur. Semut jungkir balik. Belajar semangat subuh-subuh. Sama kita semuanya capek. Capek lagi dapur. Capek yang punya urusan. Capek yang punya kesibukan. Kita ya bantu-bantu sedikit. Subuh semangat. Usahakan supaya Allah tengok kamu takzim kepada Allah Jalla Jalaluh. Jangan nampak dengan kelihatan kita kelihatan tidak takzim, tidak hormat, tidak ijlal dengan keagungan Allah Jalla Jalaluh. Penyanyi itu yang namanya orkestra
Yang pakai bilah tuh, tak tahu tuh. Oh, terus makan biola. Yang trompet orang buat maksiat semangat. Masa kita tidak semangat pada waktu kita berzikir mengingat Allah Jalla Jalaluh? Tunjukkan yang terbaik pada waktu kita berzikir. Tunjukkan yang takzim saat ketika dengan kita menyebut dan juga kita mengingat. Kalau dengan kita bisa semangat pada waktu kita makan, pada waktu kita menonton dengan grup WhatsApp atau juga dengan tontonan yang seumpamanya, kenapa kita kalah? Kenapa kita kalah dengan semut? Semut sih kira-kira bisa cakapnya seperti apa? Apakah ada subhanallah daripada semut? Apakah ada Allahu Akbar daripada semut? Apakah ada la ilaha illallah daripada semut? Tidak ada. Tidak lebih daripada jungkir balik kata Nabiullah Musa alaihissalam atau Nabiullah Sulaiman. Udah, tidak perlu kita lanjutkan. Rencana kita untuk melaksanakan salat istisqa, sembahyang minta hujan, balik semuanya. Allah dah kabulkan doa permintaan daripada semut. Masya Allah, tabarakallah. Hanya dengan seumpama semut Allah turunkan hujan. Hanya dengan sumpah memotong ranting atau juga dengan daan Allah masukkan ke dalam surga. Hanya dengan segelas air minum masuk surga. Hanya dengan ucapan alhamdulillah Allah ridho. Bagaimana kira-kira kalau pada itu dengan kita yang tidak kurang daripada berapa kali lipat? Lebih daripada memotong daan kayu, lebih daripada anjing yang bersahabah dengan ashabul kahfi, lebih daripada dengan seorang mengucapkan alhamdulillah. 3 perkara yang paling disegani, yang paling dicemburui, yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi. Itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Yang satu persatu daripada 3 perkara tadi itu ternyata sudah mulai terhakis, bahkan sudah hampir tidak ada. Kecemburuan mereka bukan dengan gedungnya tinggi-tinggi, mencagar langit. Tidak. Bukan dengan gedung-gedung yang mencakar langit. Bukan juga dengan apartemen dan juga dengan mal-mal dan juga dengan hotelnya. Bukan dengan armada, bukan dengan teknologi. 3 perkara yang paling dibenci dan juga paling dicuburin oleh mereka. Ternyata satu persatu sudah hampir terhakis daripada dunia kita. Yang pertama adalah ucapan assalamualaikum. Tadi habis assalamualaikum enggak? Assalamualaikum ya? Kenapa enggak pakai mic? Mic ini dimain-mainkan sama kawan-kawan. Kadang-kadang di setel, kadang-kadang dimatikan, kadang-kadang di setel, kadang-kadang dimainkan. Biar habis serak, tidak ada masalah. Jadi jangan dimainkan begitu. Perasaan kita nikmat sholat pada pertengahan rakaat yang pertama. Suara clear, dengar nyaman, enak. Untuk apa beli sound system mahal-mahal kalau kalian kedekut. Simpan suaranya, nggak ada apa-apa. Biar semuanya didengar zikir, dengar tasbih, dengar amin daripada kita di sini. Senang mereka. Kenapa? Sebab mereka juga berzikir bersama kita. Mereka juga ingat Allah Jalla Jalaluh. Jadi kalau dulu-dulunya atau di tempat-tempat tertentu yang kedengaran dangdutnya, karaokeannya, lagunya, hiburannya, jogetnya, maka harus kedengaran daripada tempat kita zikir, bertasbih, mengagungkan dan juga memuliakan Allah Jalla Jalaluh. Kalau pada waktu dengan kita berada di tempat yang gelap gelita, ada satu pelita saja akan dapat kelihatan daripada jauh. Satu lampu saja, nggak usah banyak-banyak. Satu lampu saja. Kalau dalam suasana gelap gelita akan nampak kelihatan terpancar indah daripada lokasi daripada tempat berkenaan. Bagaimana kira-kira kalau dengan pelita bukan cuma satu, ada tidak kurang daripada 200. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amin. Sokongan, dukungan atas satu permintaan. Kenapa dengan mereka cemburu dengan assalamualaikum, sejahtera kamu, selamat kamu. Kalau pada waktu dengan kita senantiasa ucapkan assalamualaikum, sampean selamat, sejahtera kamu, bahagia kamu, aman Anda. Tidak ada yang namanya peperangan, tidak ada yang namanya rasa dengki, tidak ada yang namanya rasa cemburu, tidak ada yang namanya kesal. Tidak ada yang namanya hasud, dengki. Kenapa? Ini hati kita dibersih. Assalamualaikum yang bertapak di dalam dada dan juga di dalam hati kita masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
sampean juga selamat. Assalamualaikum, selamat daripada utang. Assalamualaikum, selamat daripada problem. Assalamualaikum, selamat daripada kezaliman. Assalamualaikum, selamat daripada penindasan. Assalamualaikum, selamat daripada COVID. Assalamualaikum, selamat daripada tuduhan. Itu makna assalamualaikum. Jadi kalau itu tersebar, kalau seandainya menjelma dalam kehidupan kita, kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Satu, kedua, amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama, assalamualaikum sudah tidak ada. Sebab diantara daripada kelengkapan assalamualaikum at-tabassumu wal musafa'ah, bersalam-salaman dengan senyum. Mukanya pakai masker, senyumnya bagaimana? Kemudian dengan tangannya dicuci dan juga tidak boleh berdekatan. Harus ketika kita dijawab salaman bagaimana? Salaman tangan orang yang kena corona. Salaman begini nih. Bang, salam bang. Begini nih. Ya, dekat. Jangan. Ini salaman orang Jawa ini bukan salamannya yang disunatkan. Jangan ikut orang Jawa. Kita ikut salaman musafah al-akhdu bil kafi, pegang telapak tangan, ma'at taqabud, pegang kuat, goyang lagi. Begini kalau bersalaman, sama-sama pegang tangan Nabi. Arab bilang ahlan wa sahlan izayyak, Allah ta'alaik, Allah barik. Begitu salaman. Nih. Ya Bang, ya astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Itu salamnya orang Indonesia atau sebagian dari laki perempuan gak apa-apa begitu. Kalau belum memang yang sewajarnya bersalaman. Tapi kalau sama laki-laki sama perempuan, jangan salam ujung daripada ujung. Salam min tamami tahiyyati al-akhdhu bil kaf. Kesempurnaan kita ucapkan assalamualaikum itu berjabatan tangan. Enggak ada jaga jarak. Senyum. Wa tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Enggak ada. Senyum bagaimana? Siapa yang lihat kamu senyum? Muka kamu pakai masker. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Amin. Tiada amin. Kenapa? Sebab masjidnya sudah ditutup. Siapa yang mengaminkan doa? Siapa yang mengaminkan Fatihah? Siapa yang mengaminkan pada waktu dengan kita bermunajat? Lihat, tadi sudah disebutkan. Alhamdulillah, Astagfirullahaladzim, antum ini gimana malasnya ya Aki? Malas sungguh, nggak mau bersama malaikat, mau bersama siapa? Kita antara dua pilihan. Kalau pada waktu dengan kita, ustadz-ustadznya juga secara khusus minta maaf, ngajar ya. Yang kecil-kecil, kita mulakannya kecil-kecil. Sab. Siapa yang ngamalkan sab? Anak SMP. Enggak. Yang enggak salat. Kita bangun masjid. Masuk surga kena pergi ke Mekah tiap tahun. Kita enggak punya duit. Masuk surga kena bersedekah. Tuh dengan pondok pesantrennya itu, dengan asramanya. Kita juga tidak punya duit. Masuk surga kena hafal Quran. Kita yang hafal pun udah hilang. Menhafal Quran. Pegang sini hilang yang sana. Pegang yang sana hilang semuanya. Tuh Quran kita seperti itu. Masuk surga kena khatam Quran tiap malam. Yasin pun. Yasin. Oke. Dipersilakan masuk surga daripada pintu gerbang. Amin. Allah, senang banget, banyak yang masuk. Jadi bukan masalah kuantitinya, bukan masalah jumlah bilangannya. Siapa yang ikhlas? Yang mana yang tulus? Yang mana yang ikhlas kita laksanakan? Yang walaupun hanya dengan sesederhana kita senyum, yang walaupun hanya dengan sesederhana amin, kabulkan ya Allah. Doa yang panjangnya tadi itu mungkin kalau diukur-ukur, kalau dengan hurufnya saja sudah ribuan huruf. Kalau dengan doa semalam tuh doa selepas kita baca surat Tabarak, panjang kan doanya tuh. Tuh kalau Allah kabulkan semuanya udah selesai, kamu goyang kaki ya. Minta rezeki, ketenangan, ketentraman, bidadari, duit, harta, husnul khitam, semuanya. Amin. Malaikat apa sih perlunya dengan kita?
Apa perlunya malaikat dengan doa? Apa perlunya malaikat dengan amin? Tapi kenapa pentingnya amin? Jika sampai dicuburin oleh orang-orang Yahudi. Sehingga baginda tidak mengaminkan Fatihah daripada beliau. Bukan amin. Tahu ustaz-ustaz, syekh-syekh, kiai-kiai amin juga. Tapi aminnya dalam hati. Nabi kita orang yang pertama. Kamu takut kenapa? Kamu senyap kenapa? Kamu diam kenapa? Kamu malas kenapa? Tuh, kamu hidup, hei kiai, bergantung dengan ilmu yang dengan kita kadang-kadang dapat sedikit sumbangan, dapat sedikit ikramnya, dapat sedikit tunjangan. Itu daripada ilmu. Daripada mana ilmu tadi itu? Daripada Allah Jalla Jalaluh. Itu anugerah daripada Allah. Ilmunya baginda Nabi yang kita sampaikan. Terus dengan kamu orang yang menguburkan amalan sunnah daripada baginda. Kamu bangun masjid tidak punya duit, tak apa. Sebab itu yang namanya kemampuan dengan duniawi. Tidak kepada semua orang. Tapi apa sih susahnya dengan amin? Kalau sampai masjid kedengaran gaungnya. Dikatakan dalam bahasa hadis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladhdallin, apabila Nabi kita baca waladhdallin qala ma dan bi sautau, Nabi kita ucapkan dengan menyaringkan suara. Baginda kita seperti kata Habib Ali kemarin tuh, kita tidak ada jaminan surga. Kita tidak ada jaminan husnul khitam. Kita tidak ada jaminan selamat daripada azab kubur. Kita tidak ada jaminan terelak daripada huru hara hari kiamat. Kita tidak ada jaminan akan menyeberang dengan selamat. Semuanya tidak ada. Yang ada jaminan surga. Mad dan pisau tahu melantangkan suara dengan amin. Ini masjid yang ukurannya tidak kurang daripada 100 hasta persegi. Jadi kalau kita katakan satu hasta seperti ini, satu hasta 1 meter kira-kira dalam 3 hasta, 100 hasta persegi berarti 30 kali 30. Katakan saja 40 kali 40, 40 kali 40 sedikit lebih gedean daripada aula, sedikit lebih gedean daripada aula kita di sini. Itu kedengaran gaung. Hatus ma'dawiyun. Jika sampai kedengaran dawi, gemak, gaung daripada masjid. Kenapa? Baginda dan juga dengan para sahabat. Dikatakan saya ketemu sejumlah tidak kurang daripada 200 orang sahabat. Semuanya melantangkan bacaannya atau ucapannya dengan amin. Maksud Nabi apa? Tadi malam kan kita nggak tahajud. Imbangi dengan amin. Nyaring dengan malaikat, dengan sahabat, dengan baginda. Balasannya besar. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, apabila bertepatan idza wafaqa ta'minu ta'minal malaikati, akan diampunkan dosa kesalahannya yang telah lalu. Kalau enggak ada dosa bang, insyaallah enggak ada penyakit. Kalau enggak ada dosa, insyaallah enggak ada problem. Semuanya kenapa penyakitnya, kenapa problemnya, kenapa masalahnya, kenapa? Ada yang katakan dalau iakan saja. Iakan saja, itu kurang asam betul kata-kata seperti itu daripada seorang santri. Kamu perasan? Ada salah satu kena sompean, suka aku udah iakan aja lah. Yang penting sorot semento, serono dulu. Itu murid didikan Nabi kah yang punya perangai seperti itu. 5 ada. Itu kesilapan seperti itu, minad dambi minad dunub. Amin, nyaringkan. Tiap doa kalau Allah kabulkan rangkaian sepatah kata daripada doa yang dimohon oleh seseorang, bahagia kita dunia dan akhirat. Jadi pagi hari ini kayaknya dengan kita kena belajar amin lagi. Ada yang amin, ada yang ya Allah. Jadi di Mesir 1 jam, bukan cuma sebentar saja. Fatihah apa ya Allah, kalian ini malas, super malas. Nggak jadi apa-apa, tunggu. Kalau sudah nggak bisa bercakap, kalau mata sudah nggak melihat, kalau jantung sudah tidak berdenyut, bau tahu, baru kita yakini apa yang diperkatakan oleh Abi tadi itu dan juga oleh ulama sebelum kita, apa yang Nabi kita sabdakan. Ya Allah, jadi bukan lagi orang lain yang bilang bodoh amat sih aku, masa cuma hanya dengan sesederhana amin aku tidak ucapkan. Bodoh amat aku, sampai pada tuh zikiran pun juga saya ngantuk. Disumpah-sumpahin, menyesal.
Allah katakan senyap, diam, innakum makisun. Gak usah saling salah menyalahkan, gak usah dengan penyesalan yang seperti itu. Kalian akan berada di dalamnya sampai pada waktu yang tidak ada kesudahannya. Wal iyadzubillah, besar pahalanya, amin. Jadi kalau seandainya misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami daripada istri-istri kami, daripada anak-anak kami, qurrata a'yun, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesedapan mata melihat. Kenapa qurrata a'yun tidak dengan qurrata udun, qurrata famin? Sebab yang paling nikmat dalam hidup itu adalah tatapan pandangan mata melihat. Makanya tidak ada yang paling nikmat daripada memandang zat Allah Jalla Jalaluh. Lebih nikmat daripada makan. Kan tadi malam enak ya? Enak kawan, makasih. Dagingnya enak. Ayam Abi nggak nyoba. Daging alhamdulillah enak. Kalau ada nanti didangkan kembali pagi hari ini. Ada lebih kah? Habis. Ayam? Habis juga. Itu semuanya habis. Tadi malam kayaknya masih banyak aja lagi. Habis semuanya. Dikasih-kasih? Enggak? Hah? Oh, dihidangkan semua. Semua yang dihidangkan itu habis. Alhamdulillah. Apalah. Kenapa qurrata ayun? Kenapa tidak dengan qurrata udun? Jadikan putra-putri kami, istri-istri kami, suami-suami kami itu menjadi kesedapan mata memandang. Sebab yang paling nikmat itu memandang. Memandang lebih nikmat daripada tidur, lebih nikmat daripada makan, lebih nikmat daripada minum, lebih nikmat daripada kawin. Qurrata a'yun. Cuma qurrata a'yun, kenikmatan. Ganti mobil kenapa? Mata. Berubah buat dekorasi kenapa? Sedikit. Kawan Bang Taufik, gambarlah yang ini, gambarlah. Nanti kita bikin sendiri, ya Arhamar Rahimin. Kelamin 3, 4, 5, 6 juta habis duit. Gini-gini aneh, situ sedikit tuh, dalam 3 jutaan habis duit. Jadi kita baca rumput-rumputan yang di sana itu kita susun di sini. Belajar ilmu dekorasi. Apa sih susahnya? Seperti itu ya Allah ya Rahman Rahimin. Kenapa? Mata. Memangnya kalau nggak ini nggak cantik nggak? Iya kurang cantik. Itu cuma hanya kayu doang diletakkan di situ. Kayu. Saya khawatir kalau tirai itu dibuka sehingga sampai menutup kalimat Allah dengan kalimat Muhammad. Tapi alhamdulillah memang kayaknya seperti itu. Mata. Ini dibeli begini, dibeli sama bank dari 1 juta 1 mata. Apalagi tuh pengajian majlis idahib habis beratus-ratus ribu mata. Ganti baju mata, ganti inopa mata, ganti bini jangan. Oke? Ini baju yang dibordir-bordir begini ini untuk mata tuh semuanya untuk mata. Ini selendang begini mata, itu mata. Semuanya qurrata ayun. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Sehingga milih-milah. Oke. Apa gururok. Masya Allah, tabarakallah. Lihat. Kenapa dengan kita ganti pakaian? Kenapa makanan didang? Ya apa sih susahnya? Ambil nampan, tuang nasi, tuang gulai, tuang kuah, semuanya sambal, aduk di situ. Sebab di dalam juga akan teraduk. Udah. Mana ada begitu ya? Ada nasi, lauk di tengah. Ya Allah, nasi di tengah atau juga di pinggir, lauk di tengah atau juga di pinggir, itu bakal akan masuk ke dalam, ke pinggir juga. Nggak cantik-cantik, nggak dapat begitu. Salah nih. Sampai sendok dengan garpu pun dibuka. Kenapa? Untuk kecantikan. Itu makna qurrata a'yun. Terus kita aminkan
Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam kepada orang-orang yang bertakwa. Amin. Terus Allah kabulkan. Jadi imam kita. Bukan jadi imam kepada senam jantung sehat. Hai hai hai. Itu waj'alna lil muttaqina. Bukan lil fasiqin wal fasiqat imama. Tuh, kalau itu saja Allah kabulkan, bahagia kita dunia dan akhirat. Jadi santri semuanya yang live yang dengar, jangan pelit, jangan kedekut, jangan malas, jangan hilang semangat, jangan pudar untuk kita mentakdzib, untuk kita mengagungkan perintah-perintah atau juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa diantaranya? 3 yang terpenting tadi itu. Pertama, Assalamualaikum. Kalau Abi nggak salam, disalamin. Jangan kamu diam. Pokoknya kita duluan. Kalau duluan Abi, kamu kena jawab. Kalau duluan kamu, Abi kena jawab. Kalau Abi nggak jawab pun juga Abi jawab juga dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum juga. Nggak apa-apa. Itu juga sudah jadi jawaban. Jadi kita saling salam menyalami. Biar orang Yahudi mampus. Kena dengan Assalamualaikum daripada kita-kita. Yang kedua, amin. Sekarang amin sudah nggak ada. Jadi kita jadi wakil lah. Ayo, Masjidil Haram nggak ada amin. Masjidil Nabawi nggak ada amin. Di Masjidil Aqsa ada ledakan. Nah, kita jadi wakil kepada mereka semuanya. Kita alhamdulillah aman. Yang ketiga, itu adalah shaf. Yang ketiga adalah shaf. Nabi kita bersabda, sufu kama tasufu atau matasiful malaikatu amama rabbiha. Buatlah barisan sebagaimana barisan para malaikat di hadapan Allah Jalla wa Ala. Jadi saf, kita buat saf kita seperti safnya para malaikat, jangan ada jarak. Yakinkan dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya, kalau pada waktu setan tidak bisa masuk ke dalam saf atau celah-celah saf pada waktu kita salat, insya Allah yakinkan ya Allah, setan saja tidak bisa masuk. Insya Allah dengan corona, dengan penyakit, dengan bakteria atau juga dengan kumannya, insya Allah kita akan terelak. Ingat 3 amalan. Silakan. Siapa? Nama? Abu Bakar. Dipersilakan saudara Abu Bakar untuk masuk surga daripada pintu. Amin. Senang nggak? Senang. Dari pintu masjid nggak ada. Kenapa? Masjid ditutup. Daripada pintu sedekah nggak punya duit, justru kita disedekain. Daripada pintu haji sudah ditutup. Tapi daripada pintu Assalamualaikum, silakan masuk surga daripada pintu saf. Masya Allah, saf saja. Iya, tadi sudah Abi katakan, hanya dengan hamdalah setelah makan minum saja kita bisa masuk surga. Tak bisa masuk surga kita pada waktu kita merapatkan saf. Jangan sampai ada celah-celah. Kamu kalau pada waktu merapatkan kaki, berarti kamu telah mempersilakan setan masuk, mencelah-celahi barisan kita. Nabi kita bersabda, Soddol halal la taj'al furjatan li syaitan. Jangan sampai kau berikan tempat, ruang kepada syaitan, wal iyadzubillah. Semangat. Oke, kita belajar amin dulu. Jadi amin. Kalau pada waktu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Tapi kalau pada la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Itu seperti itu. Respon daripada kita pada waktu kita sama-sama berdoa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah masuk surga semuanya. Apa susahnya amin? Enggak susah. Merah kenapa tenggorokannya? Sebab sebut tadi amin sih. Kamu kenapa selisma? Amin. Kamu kenapa demam? Amin. Enggak ada. Enggak ada. Udah. Jadi itu selama-lamanya, bukan untuk subuh hari ini saja. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim.